Jumpa lagi di obrolan kami seperti biasa dengan saya Kadek Upo dan bersama Dr. Darmiko. Nah, pembahasan kali ini kita nggak membahas tentang tren yang ada di sosial media. Sekarang kebetulan ada pertanyaan nih dari saya itu ke Dr. Darmiko. Nah, Dok, begini Dok, saya kan punya teman nih. Ya. Nah, teman saya juga punya. Teman saya nih kalau diajak keluar tuh dia pasti nggak pede dengan apa yang dia pakai, kayak bajunya itu gitu. Jadi dia harus pakai baju yang bisa dibilang branded gitu namanya. Bermerek? Ya, bermerek. Merek, semua baju bermerek sih ya. Cuma tergantung merek apa ya. Merek ikan duyung atau ya, baju saya bermerek ikan duyung ya. Jadi dia nggak mau keluar. Ya. Dan artinya barang-barangnya harus branded. Ya. Jadi kualitas pakaiannya itu bagus sebenarnya. Kualitas branded ya. Sebenarnya itu bagus ya. Jadinya kalau bisa beli ya bagus banget, artinya bisa jadi itu motivasi gitu. Bisa beli dia? Kalau dilihat dari perekonomiannya memaksakan gitu. Memaksakan ya. Jangan dia minta gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak sedikit yang kayak gitu ya. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, harus tas yang remes gitu. Ya, tas kulit mungkin. Tas remes maksudnya. Atau mungkin bermerek lah ya tas, kemudian mungkin baju ya, celana, sepatu. Jadi semua orang itu, bukan semua ya, orang-orang tertentu menjadikan itu sebagai suatu kewajiban atau melekat. Artinya tanpa itu dia merasa nggak pede. Ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah kalau kita mampu untuk membeli itu, malah bagus. Atau misalnya Anda semangat gitu karena termotivasi untuk memiliki itu, ya sah-sah saja ya, biasa saja ya. Nah, tapi jangan sampai kepercayaan diri kita itu justru melekatnya di situ. Artinya sebenarnya kita nggak punya kepercayaan diri. Itu pun nih, kalau nggak pakai topi misalnya, nggak berani keluar. Atau nggak pakai baju misalnya ya iyalah nggak pakai baju masa keluar ya. Nah, artinya di bagian-bagian tertentu dari diri kita ini mungkin sudah melekat pada sesuatu. Nah, jadi pada saat kita memaksakan diri untuk harus begitu, nah kadang itu menyiksa ya. Nah, ini sebenarnya kosong, artinya kita membuat diri kita tidak bernilai kalau kita nggak pakai baju tertentu misalnya ya. Kamu pernah gitu merasa apa mungkin tertentu? Mungkin bukan baju, mungkin gaya rambut. Ya, kayak kalau saya sendiri sih lebih ke gaya rambut sih. Kalau baju, kostum enggak sih. Ya, artinya setiap orang mungkin tanpa disadari punya apa istilahnya, identitas diri, bahwa saya percaya diri. Jadi intinya semakin sedikit hal luar yang membuat kita percaya diri itu semakin bagus. Kita semakin tidak pakai apa-apa ya, karena kepercayaan diri itu sebenarnya sebuah nilai yang tidak melekat pada satu apapun. Nah, dia memang ada di dalam diri kita, dalam energi dalam diri kita sejak lahir, karena kita merasa diri kita bermanfaat, kita merasa diri kita ada begitu. Jadi ya udah cukup. Jadi kita merasa bernilai, berharga, berada gitu ya. Kamu berada nggak? Ada, nggak mungkin, nggak ada yang bisa lihat nggak ya? Kelihatan ya. Jadi Anda yang ada, sudah ada begini ya, hidup. Artinya kita ini berada. Ya, kita tidak perlu merasa diri kita buruk gitu ya. Nah, apalagi kita merasa minder karena kita banding-bandingkan diri. Apalagi soal baju gitu ya, soal pakaian atau mungkin apa yang kita miliki di luar ya. Nah, itu perlu kita garis bawahi gitu ya. Jadi bentuk kepercayaan itu di dalam dirimu ya, sampai kita bila perlu tidak memakai apa-apa gitu ya. Nah, menurutmu gimana tuh temen itu? Perlu dikasih saran nggak atau kalau dikasih saya saran sih bakalan nggak diterima karena kepribadian dia itu. Cuma kalau dari saya sih penampilan menyesuaikan dengan ya. Jadi biarin aja.
Ya biarin aja. Iya, nggak apa-apa juga ya. Itu hak setiap orang. Apain kita iri atau tapi kita bisa belajar ya. Jadi intinya sebenarnya semua pelajaran itu membuat kita nyaman, membuat kita merasa happy dengan pilihan hidup kita dan tidak berat atau tidak menyiksa ya. Nah, terus gimana nih Dok untuk diri kita sendiri itu? Jadi kita harus seperti apa menghadapi teman yang seperti itu, Dok? Oh ya, jadi intinya setiap orang kan punya cara gaya masing-masing gitu ya. Nah, tidak ada salah juga kalau itu bisa membuat Anda termotivasi, membuat kamu menjadi semangat. Jadi izinkan temanmu begitu, tetap dengan gayamu, dan kamu jangan merasa minder karena temanmu misalnya harus berbaju atau menggunakan hal-hal yang branded ya. Nah, saran tentu temukan kepercayaan dirimu dalam hal manfaat ya. Jadi orang itu bisa meletakkan kepercayaan diri di luar tubuhnya, seperti barang-barang gitu ya, atau di kata orang bilang begitu, atau di luar diri misalnya keluarga, dia merasa nyaman kalau ada keluarga ini gitu ya, atau mungkin pada fisik penampilan, baju, rambut, wajah begitu ya, bentuk tubuh, bentuk otot dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk kepercayaan diri yang ada di secara fisik. Nah, kemudian ada lagi bentuk kepercayaan diri secara mental. Tingkatkan itu supaya kamu merasa dirimu memiliki kecerdasan, memiliki keahlian ya. Dan kemudian juga tingkatkan kepercayaan dirimu dalam hal sikap baik. Kamu bisa berkarya, melakukan sesuatu yang berguna, tentu akan buatmu semakin percaya diri. Nah, yang terakhir sebenarnya kepercayaan diri itu tanpa apa-apa. Nah, ini yang perlu belajar ya. Semua saya pun masih terus belajar bagaimana cara percaya diri tanpa apa-apa. Hanya dengan merasa sadar bahwa saya ada. Nah, disitulah puncak kepercayaan diri yang semestinya kita capai. Gitu kira-kira ya, Bu. Ya. Nah, demikian Po kira-kira obrolan kita hari Kamis. Ya, benar. Silakan itu. Demikian obrolan singkat kita hari Kamis. Dan seperti biasa, jika ada masukan atau saran atau konten yang mau dibahas, silahkan komen di kolom komentar. Yeah. Baik, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di hari Kamis depan. Bye-bye. Bye.